geger. Geger. Oke, semangat guys, semangat ya. Oke, semangat. Lalu ya. memang kalau... Ini ada bintang tamu, King? Ada. Ada? Bintang tamu yang satu ada. ini dia penyanyi tetapi beritanya lagi kurang asik. Iya betul. Oh gitu, ini penyanyi masih muda ya. Ya. Yang baru saja mengalami musibah. Betul. Kita langsung saja ya. Ya, Ya, kita langsung invite saja. dia. Ya. Farel Prayoga, Mas Rais sebagai manajer dan psikolog Bu Indah Sundari. Selamat pagi. Luar biasa ya. Kayak ibu anak. Bapak, ibu dan anak ya. Ini Ibu Psikolog, Ibu Indah, Ya. Farel sayang dan sama Bapak manajer ya Pak Mas Betul. Rais ya. Yuk kita punya bertiga ya, kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Baru-baru saja kita mendengar sebuah berita yang cukup menyedihkan ya. Karena ayah Farel Prayoga ini ditangkap oleh polisi atas kasus judi online. Kita lihat dulu sama-sama ini dia. Silakan. Itu tadi perlu diluruskan ya, namanya bukan Bapak Agus Sutoy, Agus Joko Suyoto. Oh, Suyoto, Joko bukan Suyoto, Sutoyo. bukan Sutoyo ya. Ya. Oke. Oke, itu tadi Gimana Bapak- sih? Salah narasi. Papanya Farel ya saya. Papanya Farel. Ya, Gimana kronologisnya bisa sampai ditangkap papanya Farel? Mungkin Dari saya ya. Ya sebenarnya saya sama Farel ini udah nggak terkejut dengan hal ini, penangkapan ini. ya. Karena kita sudah tahu lama ya. Oh. Sehingga waktu saya dapat berita Ada penangkapan. jadi ya kita nggak terkejut. Dan mental Farel pun juga nggak down gitu, langsung down gitu nggak. Oke. Itu artinya dari Farel memang sudah tahu kalau Bapak ya. Panggilnya Bapak atau Bapak? Bapak. Bapak. Farel sudah tahu Bapak memang sering melakukan judol itu. Tahu. Sejak kapan? Lama sih ya. Kalau detailnya nggak tahu sih kayaknya, tapi udah lama. Maksudnya tahu tuh apakah Farel sering melihat aktivitas Bapak Iya. di mana? Atau gimana cara tahunya? Atau gimana kok bisa Farel tahu sayang? Awalnya ya tanya apa itu Pak, game. Ya ternyata waktu Oh. tak cari tahu judi ternyata. Oh gitu, kamu tahu itu judi dari Pak manajer kan? Udah tahu. Oh udah tahu. ya. Ya kan Anak sering. sekarang pinter ya mengakses gitu Iya, ya. karena kan mereka juga mereka masalah games dan lain-lain mereka pasti lebih ya. tahu. Terus Farel ngomong apa sama Bapak pas udah tahu itu bohong, maksudnya cuma bilang games? Ya pastinya ngelarang awalnya. Juga pernah ngomong nggak ada orang yang kaya dari judi online. Juga. Kamu bilang gitu. Ya. Terus Bapak jawabnya apa? Kan begitu. Ya gimana ya? Ya apa ngomongnya Pak? Sampai kok main judi Pak? Ngono. Ah gitu. Kayak gitu. Oh, Terus ya apa, bapaknya coba, jawab? coba ya apa ngomongnya coba. Ya lah Pak, yang penting sama ini Pak dolanan judi online. Gak enak ya wong sugih teko judi online nih gitu. Terus? Tanggapan Bapak Tanggapannya gak ngerespon sih ya, gimana ya? tetap aja main aja gitu. Serengah-serengnya gitu aja paling. Sudah berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali? Atau udah sering sudah sering. ditegur? Oh sudah sering ditegur sama kamu sayang. Cerita nggak kamu sama Pak manajer? Cerita dong, kalau nggak cerita nggak bakal. Saya termasuk yang sering menasihati juga. Oh. Bukan saya nggak tahu. Oh gitu. Gitu loh. Jadi kita ketika dapat berita ini ya sudah kita menganggap ya polisi sudah melakukan tugasnya dengan baik sehingga dengan adanya kejadian ini Ya. beliau bisa berubah mungkin bisa merenungi apa ya itu Yang sudah dilakukan. yang sudah dilakukan. gitu. Oh, itu suatu tindakan yang tidak baik ya Pak ya. Benar. Jadi bersama dengan Farel juga kita hadir Mbak Indah ya. Ya sebagai Yang psikolog di sini mendampingi ya. Farel sebagai psikolog anak. Betul? Psikolog umum sebenarnya. Kalau psikolog sebenarnya saya psikolog pendidikan. Cuman memang kalau psikolog pendidikan itu kan cakupannya luas ya Kak ya. Bisa apapun ya. Betul. Dewasa, Jadi dari anak-anak ya. Anak sampai dewasa Betul. masih masuk cakupannya. Oke Mbak Indah dengan kejadian ini apa yang dilakukan atau sikap apa yang dilakukan oleh psikolog? Apakah di hire, apa diminta oleh Farel atau? Kalau gimana saya kebetulan kalau saya memang baru hari ini ketemu sama Farel. Farel gitu. Jadi memang saya kemarin lihat kasusnya dari berita ya Iya, iya. di TV gitu dan
saya nggak tahu kalau dari Farel sendiri ada pendampingan secara psikologis. Ada, udah. Oh ada ya. Ada, oke. Bagaimana Mbak Indah bisa melihat? Menyikapinya kejadian? bagaimana Mbak Indah melihat dari... Ini justru kan kalau misalnya kita lihat di media kan, dan tadi juga Mas udah bilang kalau Farel itu kan sebenarnya udah nggak kaget lagi ya gitu. Mungkin pihak keluarga udah nggak kaget lagi dengan hal seperti ini. Tapi justru kalau menurut saya itu yang malah jadi highlight sih. Karena untuk seorang anak, kamu umur berapa sayang? 14. Untuk anak umur 14 tahun melihat ini dengan respon yang biasa saja itu kan big question ya sebenarnya buat kita gitu. Jadi ini yang justru harus jadi perhatian lebih gitu. Ada apa nih di dalam yang dia dalam tanda kutip dia tahan. Seolah ini terlihat biasa aja padahal normalnya kalau kita ngomong normalnya anak usia 14 tahun itu kan pasti masih punya ekspektasi terhadap orang tua. Panik, shock dan lain-lain. Dia Gitu. takut. Dia sedih, dia takut, dia mungkin kecewa. Tapi kemudian Farel mencoba menunjukkan itu seolah oh nggak apa-apa, baik-baik aja, dia tetap senyum. Nah itu yang justru kita tidak bisa melihat hanya dari luarnya aja nih, oh anaknya kuat kok, oh anaknya biasa aja. nggak bisa. Jangan dilepas gitu, tetap harus didampingi. Kalau menurut Mbak Indah apa yang terlihat? Kenapa Farel bersikap seperti biasa? Menurut Mbak Indah apa? Justru kalau menurut saya yang bahaya adalah ketika dia bilang, oh saya udah nggak kaget nih. Artinya kan di situ dia udah nggak punya ekspektasi apa-apa sama ayahnya. Nah, yang saya khawatirkan pelan-pelan respect dia terhadap ayahnya juga jadinya berkurang. Lama-lama Jadinya hilang, berkurang, ya. betul. Oke, dampingan seperti apa Mbak kepada Farel yang masih usia 15 tahun, 14 tahun? Dampingannya seperti apa? Ya, tadi saya ngomong sama Pak Manajer di belakang ya gitu. Tadi Pak Manajer sempat nanya sama saya, Mbak, nih kenapa nih ini anak nih suka nyubit-nyubit nih gitu kan, nyubit-nyubit saya gitu kan. Tapi kalau nyubit diri sendiri nggak mau gitu, pokoknya nyubit-nyubit saya. Nah itu kan sebenarnya jadi gini, reaksi betul. Ada setiap manusia itu kan punya pelampiasan emosinya masing-masing kan Kak. Betul. Gitu loh. Jadi anak ini mungkin mencoba melampiaskan emosinya dengan cara yang dalam tanda kutip menyenangkan buat dia. Dan itu dilakukan ke orang yang dia rasa nyaman, yang dia rasa aman nih. Tempat dia aman sekarang kan manajernya nih. Gitu. Jadi dia mencoba untuk nih gitu saya keluarin gitu energi dan emosi saya gitu. Yang disembunyikan. Kamu ada yang dipendam Farel atau bagaimana? Mungkin mau teriak kamu di sini bagaimana? Enggak. Tapi tahu-tahu bapaknya Pak Manajer tahu-tahu lama-lama bonyok kali ya sama dia. Cubit-cubitin terus lama-lama. Tapi Farel apa yang sebenarnya Farel rasakan ketika Farel tadi udah bilang udah tahu kok bapak tuh seperti itu. Yang dirasakan deep inside di dalam hati dan pikirannya Farel tuh dengan kejadian ditangkap tuh seperti sayang apa? kamu ngelihat ayah kamu ditangkap. Tadi kan lihat di kamera. Tadi kayaknya Farel ngelihat papa Sedih kan atau di borgol kecewa? tuh. Bapak dia di borgol ya tadi ya? Iya. Bapak di borgol, samping kanan kiri itu polisi loh. Farel sendiri ngelihatnya gimana? Sebetulnya kalau dibilang sedih, dibilang kecewa pasti ada rasa itu, pasti ada. Cuman karena udah terbiasa sama hal-hal kayak gitu jadi udah nggak kaget gitu. Oh, Pak mungkin bandel bapak bos bandel sekarang ya. Ya, tapi kan tepat terjang karir seorang Farel kita perhatikan sekali ya dan sudah hadiri pagi-pagi Amber beberapa kali. Kesuksesan kamu pasti juga bisa sudah mendapatkan begitu banyak rezeki lah. Dan apakah rezeki yang didapatkan Farel itu juga dipakai Oleh ayah. bapak kamu untuk Ya judi online itu? ya Kurang tahu karena emang aku kalau habis nyanyi kayak gitu pasti ngasih orang tua. Jadi bisa berkemungkinan. Iya, jadi kamu nggak tahu orang tua kamu tuh uangnya dipakai buat tapi apa. Farel kamu kan gitu ya. masih 14 tahun ya Pak Manajer di sini juga. Pak Manajer atau Farel sendiri tahu berapa hasil yang dibagikan kepada keluarga atau bapak? Tahu. Dari setiap pendapatan. Pendapatannya gimana? Per bulan atau per setiap kali? Kalau saya sih biar langsung kelar setiap kali show itu saya langsung bereskan. Nah setiap saya transfer saya selalu memberitahu orang tuanya karena kenapa? Farel kan masih di bawah umur. Iya. Jadi saya nggak boleh nggak ngasih tahu orang tuanya walaupun saya tahu kemana nanti akan digunakan. Tapi kewajiban saya ya harus Transparan lah harus gitu transparan. ya. Harus tetap memberikan. Ya, jadi kalau saya lihat sih Farel hampir 100% sih ke keluarga sih uangnya. Sementara untuk dirinya sendiri ya gimana ya. Kadang-kadang dia kan kayak barang-barang tuh dari fansnya banyak ya, fansnya Farel ya. Para Falov itu jadi ya dia hampir 100% kadang. Tapi mungkin Pak Manajer juga sekarang saat ini mungkin menyisihkan sedikit untuk Farel mungkin ya. Sudah pernah saya lakukan tapi saya selalu gagal ya sampai saat ini ya. Saya udah pernah melakukan hal itu. Karena bagaimanapun kan Farel butuh bimbingan apalagi sudah Iya. butuh sosok figur seorang ayah. Ayah. Ya.
Kalau Farel sendiri udah jenguk ayah belum sayang? Sudah, kemarin sempat pulang ke Banyuwangi jenguk bapak. Oh, Bapak ada di Banyuwangi ya? Ya, Gimana Di Polres kondisi Bapak? Banyuwangi? Polres Banyuwangi. Oke. Kondisinya gimana Bapak? Ya, Baik kondisinya. Jadi kita kayak ngomong ya mudah-mudahan setelah ini jadi kita ambil hikmahnya ya, berubah gitu loh. Insya Allah. Amin. Saya aja yang bukan orang tuanya bangga banget sama Farel gitu loh. Iya. Saya kan kemana-mana sama dia udah hampir 4 tahun gitu ya. Betul. Lihat dia perform, perjuangan dia, kita terbang ke Kalimantan, lewatin Iya. jalur darat, udara, laut itu luar biasa dia. Ini luar biasa loh, Keanu aja itu perlu sekitar 5 tahun untuk bisa menerima. Jadi ke saya itu kan resistensinya, nah ini udah mulai alhamdulillah ya kan. Tapi pas pertama kali juga maksudnya ada kekecewaan yang dia tahan gitu kan. Dan dia merasa bahwa harusnya mamiku nggak seperti begini. Iya. Gitu. Jadi kalau Farel tuh saya bilang alhamdulillah mungkin karena didampingin. Ya. Keanu juga didampingin psikolog. Dan kalau misalkan saya dulu itu malah harus inline. Keanunya, sayanya. Iya. Jadi psikiater. Jadi Kedua-duanya. double. Dua-duanya, iya datang ke psikolog itu bukan sesuatu hal, sekali lagi kita Iya. selalu berulang-ulang kita bilang bahwa datang ke psikolog atau mungkin ingin curhat dengan psikolog itu bukan sesuatu Itu bukan yang sakit. Memalukan iya ya. bukan sesuatu yang Dan memalukan bukan tabu. gitu. Bukan Bukan tabu gitu. Jadi sharing gitu untuk mentality kita. Oke. Baida. Jadi dua saya sendiri, Keanu sendiri, udah kita nanti ditemuin. Exactly. Oh gitu. Jadi orang tuanya bagaimana gitu kan, karena Keanu itu tahu saya itu di kelas 9-10 dia berhenti sekolah. Maksudnya dia sekolah tapi nyaris tidak melakukan apa-apa. Ujian nggak diisi, semua itu bentuk protesnya dia. Ya, Terus marah tiba-tiba lah ya. tiba-tiba sebelum teman-temannya tahu, dia malah yang announce. Ayah saya udah meninggal, ibu saya di penjara. Wah itu kan tamparan luar biasa ya, gitu. Akhirnya makanya memutuskan untuk ke psikiater, pendampingan. Baida, misalkan kan ada anak-anak masing-masing karakternya beda-beda. Nah, nggak tahu di Farel ya, tapi di masing-masing anak. Melihat seperti ini, apalagi Farel bilang bapaknya berkali-kali melakukan hal itu. Kalau semisalkan diwajarkan atau tidak ada rasa benci, misalkan. Namanya usia 14 tahun, atau mungkin ada yang sampai dewasa dia karena Dendam. jadi dendam. Benci itu kan jadi akhirnya dendam. Nah, menurut Baida ada potensi seperti itu nggak? Kalau potensi sih ada aja ya Kak, kalau Ya. potensi. Tapi apakah ini bisa menjadi hal yang diwajarkan atau dibenarkan, saya juga nggak bisa bilang ini Ya, ya, ya. kewajaran dan kebenaran ya gitu. Ya. Karena kan biar bagaimanapun ini hubungan antara orang tua dan anak nih. Ya, ya. Ada hal-hal yang kita juga perlu pahami gitu ya. Dan mungkin nanti Farel juga pelan-pelan dan semua anak juga lama-lama akan menyadari kenapa sih orang tuanya melakukan hal ini. Tindakan apa yang secara bijak harus kita ambil sebagai seorang anak. Tapi kalau kemudian muncul rasa marah, benci, dendam di anak, ya kita juga nggak bisa nyalahin anaknya. Dan itu wajar. Dan itu wajar. Iya. Itu konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh Baik. orang tua sebenarnya. Sama seperti artikel yang satu ini ya, kesehatan mental pelaku judol dan imbas ke orang terdekat. Nah ini kalau untuk pelaku sendiri, maksudnya kalau ayahnya tadi apa sudah ditangani oleh psikolog juga gitu? Belum pernah sih. Oh, belum pernah. Ya, tapi Mbak Indah secara psikologi ya, Ya, dampak Apakah- negatif ya. dari pelaku judol itu apa ya Mbak Indah? Gini, judul itu kan ngasih kita kesempatan untuk dapat reward secara langsung ya Kak. Ya, kita ngelakuin sesuatu, oh kita dapat rewardnya. Kita ngelakuin sesuatu, kita dapat rewardnya. Nah itu kan hal yang nature-nya tuh disukai oleh manusia. Ya. Semua nih kita kalau lapar makan kenyang kita happy, Senang. ya Happy, kan? betul. Kalau kita lapar kita nggak ada makanan kita pasti tantrum gitu, Marah-marah. ibaratnya marah-marah. Jadi udah pasti kita sebagai manusia tuh suka segala sesuatu yang rewardnya instan, langsung, Iya. gitu. Nah judul itu memberikan reward yang sifatnya langsung. Ketika kita dapat reward yang sifatnya langsung, ada adrenalin nih di dalam diri kita yang jadinya bikin kita pengen lagi, pengen Iya, lagi, pengen lagi. coba lagi, coba. Betul. Atau kalau gagal, Kalau gagal, penasaran, coba. Terus, Nah itu yang betul. jadinya bikin adiktif. Iya. Iya, Gitu iya, loh. iya. Secara psikologis tuh itunya. Jadi ada reward yang dipengen dikejar. Iya. Sebenarnya secara psikologi itu yang terjadi di dalam. Instantly ya. Yes, instantly. Iya, iya. Kontrolnya yang jadinya kurang. Nah itu salah satunya lagi nih. Tapi Farel, ketika ketemu sama Bapak menjenguk kemarin, apa yang dikatakan Bapak ke Farel? Aku yang ngomong sama bapak-bapak nggak? Farel yang ngomong sama Bapak. Farel bicara ke Bapak apa? Ya paling ya udah biar di sini dulu, biar samain ya ada rasa-rasa jerahnya juga, ben kapok. Oh kamu ngomong gitu sama bapak? Iya. Atau kata bapak piye? Ya wes gitu. Oh ya wes gak apa-apa ngono. Oh ya apa itu? Ya mau ngelawan gimana bapak? Ya
Gimana itu Mbak Indah? Bapak itu Malah gimana? bapaknya sendiri bilang kayak gitu. Berarti kan Gimana tandanya- ya? Berarti secara mental kan berarti ada masalah Iya, kan. betul, betul. Biasanya orang-orang yang kecanduan judol itu cara mengatasinya itu kayak gimana ya? Wah, kalau ditanya cara mengatasinya, jujur ya Kak, menurut aku orang yang udah kecanduan judul itu adalah salah satu tantangan terbesar untuk kita atasin. Karena dampaknya tuh nggak cuman ke anak, aku banyak banget nemu klien konseling yang ujungnya itu perceraian karena Pasti. pasangannya judol. Udah pasti. Kenapa? Karena datang ke rumah bawaannya marah-marah. Sama kayak narkoba berarti ya judul itu ya, Betul, sama ya. adiktif banget. Jadi Iya, kalau iya. penanganannya seperti apa ya memang butuh pendampingan, harus ada terapi, harus ada psikoedukasi, efek jerak juga harus dikasih. Tapi juga keluarga peran pentingnya sebenarnya untuk bisa banget. berpegangan tangan. Yes. Tapi Farel, Ini jawabannya bapaknya lucu loh, bapak iso ngomong wis gak apa-apa. Iya. Ini lo ya apa sih Pak? Dan Farel ini menurut saya ya, betul atau tidak saya nggak tahu, tapi kalau tadi kan suka nyubit-nyubit atau apa, menurut saya Farel ini termasuk anak yang ada sedikit manjanya, tapi dia tidak dapat itu ya, Mbak Indah maksudnya. Jadi dia mau tidak mau sama orang yang paling terdekat dia melampiaskan Bapak itu. manajer mau nggak mau harus bisa jadi Iya. bapak buat Farel. Betul. Mas ya. Emang udah kayak anak sendiri yang ngurusnya. Betul. Makanya itu yang terbaru pindah sekolah ke sini tuh. Itu. Oh ya seperti artikel yang satu ini ya, Iya. Pak manajer posisinya udah. Farel Prayoga pindah sekolah ke Jakarta di tengah kasus ayahnya. Nah ini oke, gimana nih Mas? Farel, berarti ini pindah sekolah, apakah karena kasus dari ayah punya keputusan itu atau memang sudah direncanakan Sudah sebelumnya? direncanakan Jawari. Mungkin jawabannya gini, saya dengan kepala sekolah dia dari Banyuwangi itu kayak mengambil keputusan sepertinya Farel harus dibawa ke Jakarta untuk mengoptimalkan pendidikan dia dan karirnya. Iya. Jadi selama ini kan saya kan yang mendaftarkan sekolah Farel di waktu SMP, kepala sekolah itu selalu mengupdate ketika Farel di sekolah. Ini Farelnya lagi ketawa-ketawa sama teman-teman, kayak difotoin, di videoin, dikirim ke saya. Perkembangannya saya tahu terus, sehingga kita punya kesepakatan ya udah Farel disekolahkan ke Jakarta biar optimal, sehingga saya nanti bisa menentukan jadwal ngajinya. Dia kan butuh ngaji juga, harus belajar ngaji juga. agama Kalau ya. dia pulang pergi kan saya bingung cara menjadwalkannya. Iya. Jadi ini sekarang saya udah daftarkan dia di Di Al-Azhar. Jakarta. Jadi enak lebih dekat, bimbingnya lebih enak. Ya, gitu lebih enak. Selalu ada orang baik ya. Betul, Saya yang itu menolong. Farel. Karena dia orang baik. Dia anaknya tulus, luar biasa. Betul. Itu yang membuat saya sangat sayang sama dia gitu. Iya. Perjuangannya luar biasa. Farel tetap harus yakin ya sayang bahwa Farel bisa sukses ya. Harus banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih sama Pak Manajer karena dipertemukan dengan orang yang baik, bisa menggantikan sosok figur Bapak. Pak manajer juga terlihat terharu sekali ya Pak manajer ya. Ya gimana ya, udah hampir masuk tahun keempat ya. Dan dia banyak sama saya, sama anak saya dia memang sayang, anaknya penyayang gitu. Karena ketika melihat orang susah dia kembali merasakan dia dulu pernah susah. Iya. Ya, Mbak Indah. Tapi ini menarik ya karena yang nonton pagi-pagi Ambiar kan juga banyak ibu-ibu muda, apalagi anak-anak bertumbuh juga pesatnya Yang luar punya biasa. kejadian yang sama kayak Farel. Ya, bagaimana mengatasi mental anak Mbak? Atas kasus orang buat tuanya. kejadian orang tua gitu yang mengenaskan kan karena anak-anak itu harus diselamatkan kan. Iya, secara Karena mental. bagaimanapun juga mereka jadi korban. Iya. Bagaimana mengatasi mental anak? Kita tuh sebagai orang tua dan orang dewasa di sekitar anak-anak tuh satu banget yang perlu kita ingat, children see and children do gitu. Mereka melihat lalu mereka melakukan gitu. Jadi jangan cuma sekedar ngelihat kayak oh anaknya baik-baik aja, anaknya kayaknya nggak kenapa-kenapa, anaknya nggak nangis, anaknya nggak mengeluh. Jangan cuma lihat dari luarnya aja, balik lagi. Ajak ngobrol, temenin anaknya, tanya anaknya butuh apa. Komunikasi. Betul, komunikasikan terus apa yang dirasakan, validasi perasaan-perasaannya. Jadi menemani anak itu bukan cuma hadir secara fisik aja, enggak. Tapi secara emosional kita juga harus hadir. Ketahui anak tuh yang dilakukan apa sih, gadget yang dia punya tuh isinya apa aja, aktivitasnya ngapain aja. Di sosial media dia kemana aja, sama siapa aja, itu kita juga harus segitunya sebenarnya, harus tahu. Karena anak itu punya dunianya sendiri, apalagi kalau remaja. Farel ini kan usia-usia remaja ya. Mereka ini punya dunianya sendiri. Ada hal-hal yang jadi idealismenya sendiri nih sebagai anak remaja. Dan sebagai orang tua ataupun orang dewasa di sekitar, kita harus sedikit aja turunin ego kita untuk sejajar sedikit aja sama mereka. Memahami dunianya mereka gitu. Itu berasa banget semenjak dia remaja. Masuk Pak manajer ya melakukan hal itu ya. Berasa setelah dia di asesmen kemarin sama psikolog, hasil psikologisnya dia dikasih tahu ke saya. Nah salah satunya persis kayak gini, ajak dia ngobrol. Dia sekarang semenjak remaja itu udah mulai kayak, nih contoh rambut. Ini 3 hari 3 malam nih minta bikin
Curly gitu ya. Ayolah om, aku udah remaja, boleh lah, aku pingin banget. Padahal saya nggak membolehkan, tapi karena dia terus-terusan, ya sudah saya berusaha untuk ngikutin. Iya. Nanti kalau nggak bagus kita balikin ya, oke. Iya. Tapi sih they see and they hear. Aku tuh maksain Keanu buat ikro. Ya. Ya. Ketika aku di dalam nggak pernah dilakuin. Ya. Ini nih terakhir-terakhir Iya, iya. ini mungkin karena dia melihat. Nah ini yang harus dicontohkan oleh Betul, orang betul, tua. betul. gitu. Oke, baik. Sekarang kita mau ajak Farel ya ke papan harapan. Nah, ayo sayang. Farel, ini ada sebuah papan Farel. Buat ini Di anak sini ya. Farel, harapannya Farel apa aja ditulis sayang satu Ya. Disusun. Mana yang paling Jadi ada kan ada 1 beberapa sampai nih. dengan 4. Ya. Jadi silakan Farel Farel. bikin yang mana Ya. dulu nih? Farel baca dulu coba, yuk situ sayang. Harapan yang pertama. Sok, baca dulu apa, Harapannya taruh. Farel yang pertama apa dulu? Bentar ya. Ya. Ini kedengaran nggak? Oke, silakan. Sayang. Oke, 1, 2, 3. bersatu. Yang pertama, Ini ya. pendidikan sekolah sampai sarjana. Amin. Ini pertama nih cita-cita Yang Farel. kedua. Yang kedua sayang. Silakan Farel. Yang kedua, semoga sweet, keluarga harmonis dan bisa kumpul bersama. Oh, that's so sweet. Iya. Yang ketiga, karir yang semakin sukses. Amin. Yang terakhir. Yang keempat, nah pilih di antara dua. Apa ya? Dia Ini aja deh. Oh my God. bisa pergi liburan menikmati hasil Ya kerja ampun, keras. Ini nggak dipilih loh guys, ini nggak dipilih. Gimana nih psikolog? Yang nggak dipilih adalah Kasus coba, Mbak Ida. permasalahan, ayah cepat selesai. Dia tidak memilih Berarti ini Mbak bapaknya Indah. bandel banget ya. Berarti piye Mbak Indah? Nah, jadi gini, kalau di psikologi kita kenal istilahnya namanya repress, Kak. Iya, Jadi iya. ada namanya emosi yang kita teken banget, yang saking kita tekennya itu nggak mau keluar gitu dari diri kita. Nah ini kan pertanyaan nih gitu, kenapa gitu, ini jadi hal yang dia abaikan, iya, dia iya. lupakan. Berarti Wis males kan, ah. ditekan gitu loh, ditekan seteken-tekennya Ditahan. gitu. Nah sebenarnya nggak apa-apa, asal pinter-pinternya Farel nanti jangan sampai jadi bom waktu. Iya, Iya, Jadi pertama Farel pingin pendidikan sekolah sampai sarjana, keluarganya pingin harmonis, kumpul bersama. Amin, ya Rob. Nih, kasihan Itu- banget ya. itu salah satu. Karir yang semakin sukses, bisa pergi liburan menikmati hasil kerja keras. Ya. ya tapi nomor 2 itu sebenarnya sudah mewakili yang tidak dipilih ya. Iya. Dan nomor 2 ini, Iya. dan nomor 2 ini banyak dialami oleh semua anak rata-rata. Betul, ya harapannya mereka sekali ya. Oke baik Mbak Ida, terima kasih ya. Luar biasa. Ya, Farel Semangat tetap Vera, semangat Harus. Vera. Farel harus belajar ikhlas, harus belajar memaafkan sayang sini. Nah. Kan udah banyak cinta dari kita semuanya ya, harus banyak-banyak bersyukur Baik, ya. tetap di pagi-pagi ambiar, jangan kemana-mana.